Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Ya, tapi sebenarnya kita ya udah. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okey, kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasa sebelum As mula, As nak mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan, kesabaran, ketenangan dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberi kekuatan dan pertolongan dari segenap sisi dan arah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel ataupun TikTok account Swan Sage. Okey, kali ini isu tentang yang sedang hot gitu kan. Kita melihat Cindo ataupun Chinese Indonesia keras membela Indonesia tentang topik Intan Nurliana, kalau kalian tahu, dan rating yang diberinya rating 0 kepada Jakarta. So kita lihat apa komen Cina Indonesia atau Cindo ini. Okey, tanpa buang waktu, yuk ikut As react. Yuk. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Gue greget banget dari kemarin, gue pengen bikin ini. Nah, jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke Warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian, itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ. Atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta ya, District 8. Nah, di situ mall campuran kayak art gallery. Daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yacht juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain Pagi Sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus. Terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah, kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau H Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit. Karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab, bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta, ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur, kita lihat begitu-begituan, ada ular pinggir jalan di situ, Bukit Jalil saya jalan juga, tak ada masalah, gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada, ya. Jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi, dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya.
Nah, ini ada lagi satu nih, sama juga, Cina di Indonesia yang punya apa ya kita mau bilang, komentar juga buat video yang lagi viral itu ya, Intan Nurliana itu. Alright, lagi kita sambung lagi, lanjut lagi ya. Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi Mbak, sebenarnya setidaknya kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak things to do in Jakarta tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah kan Mbak kan ceritanya kan makannya nih di deketan Tamrin City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya Mbak kagak ke sebelahnya aja gitu ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki 5 gitu loh Mbak? Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Ya tapi sebenarnya kita ya udah nggak usah marah gitu loh, biasa aja. Berarti kan dari apa yang kita liatin dia post itu udah terbukti nih kalau dia itu sebenarnya mau carinya kualitasnya seperti apa tapi budgetnya kagak cukup gitu loh. Mungkin kayak mau makan yang harganya 10.000 tapi maunya kualitas 100.000 gitu. Lagi juga ya di mana-mana tuh ya kalau misalnya kita traveling mah ya, mau ke negara manapun ya, mau negara manapun, kota manapun tuh pasti ada harga ada barang gitu. Paham kagak? Ada harga ada barang gitu. Terus juga di negara manapun tuh, misalnya kota AP gitu ya, pasti ada tempat yang bagusnya dan ada tempat yang biasa-biasanya gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kalau kita mau traveling kemanapun ya, itu tuh disesuaikan dengan saldo di ATM gitu sebetulnya. Nah kayak misalnya aja nih besok nih gue mau ke Kamboja gitu ya, gue mau ke Kamboja, gue bisa pilih nih mau hotel yang mana, hotel yang biasa aja apa gue mau ke kayak Aman Resort gitu. Akhirnya gue pilihnya ke Aman Resort karena gue pengen ratingnya yang bagus gitu. Jadi ya disesuaikan aja sih, ya udah kita nggak usah tersinggung. Jadi sebenarnya kan ya itu sama aja kayak dia ngerating diri sendiri. Nah, tadi kan pendapat Chinese Indonesia yang video yang lagi viral, seorang turis daripada Malaysia, Intan Nurliana, yang viral sekali di seantero Nusantara ya, kerana dia telah meratingkan Jakarta itu sebagai 0 gitu, dan dia pun ya telah menerima banyak hujatan daripada netizen-netizen Indonesia dan juga dapat respon daripada netizen-netizen Malaysia, dan yang itu sebenarnya berlaku. Dan kita melihat kekecohan, kekacauan yang berlaku di social media disebabkan oleh postingan itu. Dan dia juga Intan Nurliana juga telah dengan rendah hatinya memohon maaf kepada ya semua rakyat Indonesia kerana videonya itu telah mengundang banyak provokasi dan juga implikasi negatif khususnya kepada rakyat Indonesia tentang apa yang telah dilakukannya. Bagi us mungkin Intan Nurliana ini mungkin tidak sedar bahawa apabila kita meletakkan sesuatu di media sosial itu harus berhati-hati dan menggunakan perkataan yang baik-baik, dan tidak seharusnya, kalau pendapat peribadi us, tidak seharusnya kita merating sesuatu tempat itu sehingga 0 gitu kan. Bagi menghormati sesebuah negara itu tidak seperti itu, dan kita akui bahawa kemana dunia pun yang kita pergi, kemana ceruk negara pun, secanggih mana negara pun, pasti ada tempat-tempat yang biasa-biasa atau tempat yang bagus. Kenapa harus kita highlight tempat yang kayak tidak bagus atau jorok gitu kan? Sama juga di New York sendiri, kota New York, ada tempat-tempat yang gak enak untuk di-highlightkan. Tapi kenapa lagi kita sebagai turis mahu meng-highlightkan tempat yang kayak gitu? Kita sebagai turis mesti ingin pergi ke tempat-tempat yang bagus. Tetapi nggak apa-apa, kita terima. Mungkin Puteri Intan Nurliana ingin mencuba makan di warteg dan sebagainya, tapi untuk us tidak ada pilihan dekat situ.
Kalau mahu makan yang sederhana, ya boleh pergi ke warteg, atau mahu makan yang lebih agak keren, boleh pergi ke Bundaran HI, boleh ke mall-mall yang banyak sekali di Jakarta yang high end, ada di Peak dan sebagainya. Tapi mungkin Intan Nuliana ini mungkin jadualnya mungkin pack gitu, atas urusan kerja atau urusan bisnis atau sebagainya, mungkin nggak punya waktu yang banyak untuk mengeksplor lebih banyak tentang Jakarta. Sekiranya dia telah mengeksplor Jakarta itu, ingin di rating, ya kita terima, mungkin. Tapi hanya mungkin satu tempat yang tidak sepatutnya, pasti akan mengundang kemarahan pastinya kan. Tapi kalau kita pun tidak perlulah meng-highlightkan tentang sesuatu yang tidak baik ya sampai memberikan nilai 0 gitu. Itu mungkin dia berlakunya kekhilafan diri dia, dan dia pun telah minta maaf dengan serendah hatinya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada semua rakyat Indonesia atas kekhilafan dia yang mencetuskan kontroversi yang sangat peperangan netizen Malaysia dan Indonesia. Dan apapun kita harus menghormati, harus menghargai, harus toleransi dalam kehidupan ini. Dan tidak semua yang bagus itu tidak semua yang tidak baik itu adalah sesuatu yang harus di highlightkan. Macam tu. Kat Malaysia pun ada je kalau macam yang dikongsikan tempat-tempat yang sebegitu, yang makan dan sederhana dan sebagainya. Tapi ya, dia telah meminta maaf, dan saya juga meminta supaya semuanya memaafkan beliau, kekhilafan beliau. Mungkin kesilapan itu tidak akan diulangi, insya-Allah. Selepas ni adalah sesuatu pengajaran bukan sahaja untuk netizen di Malaysia, tapi juga netizen di Indonesia. Inilah impact yang kita akan dapat kalau sekiranya kita gagal untuk menjadi seorang yang kata orang berwaspada ketika berkata-kata, berwaspada ketika menyampaikan komentar atau sebagainya, kerana kita akan dihujat kembali. Dan sama juga netizen Malaysia, sama je, kedua-duanya pasti akan rasa marah dan protes bila sekiranya perkara itu berlaku kepada kita juga. Asma mahukan kedamaian, keharmonian, dan sebagai isu ini kita habis di sini, kita tutup kes ini sampai di sini, tutup isu ini sampai di sini. Maafkan kekilafannya, dan As juga mohon maaf buat netizen Malaysia dan sebagainya. Kalau perkataan As juga minta maaf untuk diri As sendiri sekiranya ada perkataan yang tidak enak didengari, atau pendapat-pendapat yang tidak enak ataupun tidak dipersetujui oleh kalian semua. Ampun dan maaf dari As. Semoga kita dapat menjalinkan hubungan yang baik sesama kita sebagai insan, sebagai umat Islam dan sebagainya. Ada orang yang tidak suka As katakan bahawa kita ini serumpun. As dimarah kerana mengatakan kita ini serumpun. As dihujat kerana mengatakan kita ini senusantara. Kita negara tetangga juga enggak bisa di ngomong kayak gitu. Juga As dihujat. Malaysia sama Indonesia bukan tetangga. Walau apapun, As terima, As minta maaf kalau sekiranya perkataan As juga tidak dipersetujui oleh kalian. Okey, Indonesia dan Malaysia atau apa-apa juga negara agar kekal aman sejahtera di dunia ini, insya-Allah. Semoga kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Sampai ketemu lagi di lain video, insya-Allah. Terima kasih buat kalian semua yang sentiasa support As, yang sentiasa support channel ini, yang sentiasa mencintai kedamaian, mencintai keharmonian. Semoga Allah sentiasa merahmati kita dan memberikan yang terbaik buat kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri.